continuous improvement in service industry, ya kan? Kenapa ini penting dan kenapa ini menjadi isu yang menurut saya di Indonesia ini jadi masalah besar ya, gitu ya. Jadi kita coba kupas dulu secara umum apa itu yang dimaksud dengan continuous improvement. Setelah itu kita akan coba mempraktekkan satu metode ya yang banyak digunakan, yang paling mudah, paling simple, yaitu PDCA, Plan, Do, Check, Action, gitu ya. Mungkin selama ini ada beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, Plan, Do, Check, Action. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok sulit? Kenapa kok tidak dilakukan? Gitu ya. Ternyata ada ceritanya, gitu ya. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang satu improvement gitu kan ya. Jadi kita ini kan sudah diciptakan ya, di pola kepala kita itu ada yang namanya creative thinking, ada yang namanya critical. Itu dua hal yang beda ya. Kalau kreatif bicara cara berpikir yang bebas, sebebas-bebasnya, mencari ide, pokoknya apapun yang dia lihat jadi sesuatu. Nah, itu orang kreatif. Tapi ada juga satu bagian dari sisi otak kita. Jadi kreatif itu otak kanan, critical itu otak kiri. Kanan dan kiri gitu ya, masing-masing fungsinya berbeda. Nah, kalau critical thinking itu bagaimana kita bisa mencari hal-hal yang sudah ada, namun kita perlu menganalisanya lebih dalam, gitu ya. Jadi antara kreatif dan critical ini jadi satu kekuatan nih. Memang tidak bisa dipungkiri ya, ada orang yang kreatifnya tinggi, bebas cara berpikirnya, gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat seperti sekarang tuh yang lagi trending itu kan Elon Musk ya. Elon Musk itu orang yang sebenarnya bisa sampai saat ini jadi orang nomor satu dari sisi bisnis, dari sisi uang dan lain sebagainya, itu karena dia punya sisi kreatif yang super tinggi, gitu kan ya. Misalnya mobil listrik. Ya walaupun sekarang banyak ditiru ya sama Cina, sama negara lain, tapi awal muasal kenapa mobil listrik itu bisa diciptakan secara massal itu ya dari perusahaannya, yaitu Tesla. Nah, itu satu ya. Jadi dia yakin betul bahwa ini pasti bisa. Lalu yang kedua bicara tentang roket. Roket yang bisa mendarat balik gitu kan ya. Kalau dulu kan roket sekali terbang, misalnya roketnya naruh satelit gitu ya, kayak satelit kita, lalu ya sudah turun ya nyemplung di laut gitu kan ya, hancur dan lain sebagainya. Tapi dia ciptakan roket yang bisa, sebenarnya ada ulang-alik. Tapi ulang-alik itu kan juga biayanya besar karena bentuknya seperti pesawat ya, cara terbangnya besar, dan ini roket aja, jadi bisa mundur gitu ya, turunnya mundur gitu kan, tuh pluk lagi gitu. Kalau kita lihat di beberapa tayangan gitu kan ya, bisa sampai lagi di tempatnya gitu ya. Makanya jangan kaget sekarang ternyata Elon Musk sudah menaruh 2.500 satelit di seluruh muka bumi. Makanya sekarang internet sedang trending yang namanya Starlink. Jadi Starlink nih ya, ini lagi menghebohkan di dunia perinternetan karena banyak provider yang mainnya di bumi ya, pakai BTS, pakai ini, pakai kabel dan lain sebagainya, sedang ketar-ketir. Ya, karena dengan langsung ke satelit kecepatannya sungguh luar biasa, gitu kan ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sangat kreatif. Ya, kita perlu nggak? Perlu. Ya, kadangkala karena kesibukan kita hari-hari ya itu, terus akhirnya kreatif thinking kita tuh semakin menyempit. Padahal kalau kita lihat secara umum ya, orang Indonesia itu orang yang punya daya kreatif itu jauh lebih besar loh. Ya, jadi terbalik ya. Kreativitas orang Indonesia itu lebih besar, mungkin sekitar 60-65% dibanding critical thinking. Kita ini bangsa yang kadang-kadang tidak kritis terhadap sesuatu, tapi sangat kreatif, gitu kan ya. Nah, ini juga jadi unik gitu kan ya. Beda kayak Singapura. Singapura itu bukan orang yang kreatifnya lebih tinggi, tapi sama. Nanti saya tunjukkan ya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pola pikir. Nah, kalau dua-duanya kita satukan, kita gabungkan, muncullah satu kemampuan berpikir yang namanya design thinking. Ngedesain. Nah, inilah yang sering digembar-gemborkan menjadi kemampuan untuk kita bisa
memperbaiki, mengimprovement dengan cara-cara yang tepat. Karena kalau kreatif juga jelek, critical, terlalu detail juga jelek, tapi kalau digabungkan jadi kekuatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada satu penelitian ya dari McKinsey Consulting gitu ya tentang IQ dan produktivitas di Indonesia ya, salah satunya ya. Jadi di Asia Tenggara diteliti, nah di sini Indonesia juga salah satunya. IQ, urutan IQ itu pertama Singapura. Jadi Singapura itu katanya rata-rata IQ itu sekitar 110 sampai 115 rata-rata orangnya. Malaysia itu 105 sampai 112. Indonesia itu sebenarnya dari 97 sampai 105. Kita ini loh ya, sebenarnya IQ-nya ya. Jadi ya kita harus bangga juga. Sebenarnya kalau di tes IQ itu Indonesia level 3 di Asia Tenggara. Lalu yang keempat Filipina, yang kelima Thailand, yang keenam Vietnam, yang ketujuh Burma, gitu ya. Nah kalau kita ngelihat dari satu sisi ya IQ aja ya, harusnya kita bisa mengimprove bangsa ini jauh lebih cepat, ya. Nah tapi masalahnya kenapa ya? Kok sekarang dengan IQ yang sebenarnya sudah ada di atas ini kok banyak hal muncul di lapangan ya, entah di pemerintahan, entah di perusahaan, BUMN, perusahaan swasta, pendidikan. Kalau kita lihat kan secara umum gimana sih Indonesia ini kok begitu banyak hal yang masih belum maksimal, masih semrawut gitu kan ya. Lalu dicek lagi, ya ternyata untuk produktivitas itu nomor 1 Singapura. Produktivitas ya, artinya coba kita lihat Singapura itu kan tidak ada resources, negaranya cuma segede Jakarta, tapi mereka bisa menjadi negara yang paling produktif. Pelabuhannya nomor 1, ya kan? Pelabuhan udaranya, bandaranya juga nomor 1. Ya, dulu sempat kita kasus juga lintas satelit itu ya, lintas radar untuk pesawat sendiri dipegang Singapura, hanya sekarang udah kita bisa tarik dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, ini masalahnya nih unik nih ya. Ya, salah satunya IQ ya, nomor 1. Tapi juga kenapa bisa produktif. Lalu yang kedua, bukan malah turun ya, bukan Malaysia, tapi Thailand. Thailand ini kalau menurut saya jadi negara yang sisi kreatifnya juga cukup tinggi ya. Ya, mereka sudah mulai membuat beberapa inovasi-inovasi, kan ada yang namanya jambu Bangkok dan lain sebagainya ya. Jadi tanaman aja udah mulai di-improve. Nanti teknologi mulai di-improve. Sekarang Thailand juga sedang melakukan proses improvement untuk bidang-bidang manufacture, gitu kan ya. Jadi nomor 2. Lalu yang ketiga baru Malaysia. Yang keempat Filipina. Bayangin kita dulu bisa lebih tinggi dari Vietnam, sekarang kita di bawahnya Vietnam untuk urusan produktivitas. Dan yang terakhir Burma. Nah, pertanyaan saya, ini kenapa ya bisa seperti ini? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita tidak bisa serta-merta mengandalkan IQ. Oh, IQ-nya pinter-pinter nih. Iya, pinter. Tapi kalau kita lihat, kayak Singapura ya, Singapura, Thailand, Malaysia, itu ternyata mereka itu negara yang cara berpikirnya itu satu problem solving. Selalu mikir gimana ya, bagaimana ya, pertanyaan bagaimana. Ya, kalau di Indonesia ternyata ya, kalau dari penelitian ini katakan, pertanyaannya bukan bagaimana, kenapa ya kita begini, kenapa ya, akhirnya tidak pernah ketemu jawabannya. Tapi kalau orang luar tuh bagaimana ya, lalu dari situ mulai berpikir gimana solusinya, gimana proses keluar dari masalah ini, gimana kita mengembangkan. Nah, ternyata yang bisa membantu mencapai produktivitas itu bicara tentang kita selalu bertanya kenapa. Penanya bagaimana ya ke depannya, bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan PDCA itu kan salah satu tools yang masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1980 PDCA dibawa oleh industri-industri dari Jepang. Ya, nah ini menarik nih. Padahal PDCA sendiri itu bukan produknya orang Jepang, tapi produknya orang Amerika. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kenapa jadi Jepang yang menguasai PDCA?
dibanding Amerika. Jadi tahun 1945 Jepang dibom Nagasaki, Hiroshima. Lalu 5 tahun kemudian Amerika yang mengebom merasa bersalah, dia kirimlah orang yang namanya Edward Deming. Dia ahli peneliti manajemen yang mempunyai konsep continuous improvement. Dibawalah ke Jepang untuk memperbaiki industri Jepang. Waktu diterapkan kepada industri Jepang, karena mungkin kultur budaya Jepang yang disiplin, terus orangnya juga kerja keras, itu cocok. Apa yang terjadi 10 tahun kemudian Jepang jadi negara industri nomor 1 di Asia. Gitu kan, dia cepat berubah, dari terpuruk langsung mereka berubah jadi nomor 1. Nah, gitu ya. Nah, karena apa? Karena ternyata yang penting untuk bisa produktif itu adalah pola berpikir kita. Ya, result oriented, selalu mencari ini harusnya bagaimana ya. Lalu kita punya sistem berpikir gitu ya. Itu yang ternyata bisa membuat bangsa itu menjadi improve gitu kan. Ya, nah, apa kaitan sama kita nih? Kita ini kan kalau dibilang ya, pertama IQ-nya bagus-bagus, nomor 3 bahkan. Tapi kita ini kelemahannya dalam proses bagaimana mengkolaborasikan kecerdasan kita untuk mencari hal yang perbaikan, yang positif dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, ini yang kita coba nanti lihat gitu ya, bagaimana cara kita ngerubah pola berpikir. Nah, khususnya kalau PDCA sendiri gitu ya, bisa berkembang itu banyak syaratnya. Masalahnya kalau ini nggak diciptakan oleh perusahaan juga sulit ya. Yang pertama, budaya inovasi. Ya, nah ini budaya inovasi ini di Indonesia ini sering agak kurang. Tapi budaya di Indonesia ini budaya yang patuh pada aturan. Pokoknya ikutin, udah gitu aja ya, titik, gitu kan. Nggak diikutin, salah, gagal, dianggap bermasalah. Kalau ikutin ya sudah, berarti Anda benar, gitu ya. Kadang-kadang dari mulai pendidikan ya begitu. Jadi kulturnya tuh takut salah. Sejak anak-anak sekolah aja ya, sekolah di Indonesia itu sebenarnya mau ngadop Finlandia enggak, ngadop dari luar enggak, kebingungan sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan kalau belajar itu kan teori misalnya. Belajar ya teori A, kalau nanti ujian jawab A pasti benar, jawab B pasti salah. Nah, itu kultur yang salah tuh sebenarnya kalau di dalam dunia kerja nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kalau dalam dunia kerja itu kita harus melatih setiap orang itu berani salah. Gagal, oh salah nih, apa yang harus lakukan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka menemukan sesuatu yang improve. Karena kalau nggak salah, nggak ada kita bisa menciptakan sesuatu yang inovatif. Dan gitu ya, kulturnya yang masalah gitu ya. Nah, inilah yang penting nanti. Kenapa kalau kita sudah mau melakukan PDCA, dan banyak PDCA ini ada yang berhasil di beberapa perusahaan, ada yang gagal. Tapi kalau berdasarkan pengamatan saya, kenapa ya berhasil, kenapa gagal? Kayak contoh waktu kemarin kita pernah punya proyek panjang itu ngajar PDCA di PT KAI. PT KAI ya, Kereta Api Indonesia ya. Jadi seluruh karyawan Indonesia itu diajarkan PDCA, gitu kan ya. Jadi kalau diukur hasilnya bagaimana, karena hampir berapa batch ya, hampir ratusan ya, ratusan karyawan, ratusan batch berarti hampir 800-700 orang kita training pakai online waktu itu. Ketika diukur, apa sih masalahnya, kenapa kok improvementnya lambat, gitu ya. Oh, ternyata kultur, ya. Kultur budaya semi feodal gitu ya. Pokoknya kalau atasan ngomong A, ya sudah bawahan A deh. Atasan ngomong B, ya ikutin aja B deh, nggak usah macam-macam. Nah, itu ya jadi masalah di PT KAI itu. Ya, jadi kultur itunya harus dirubah. Karena kita sebagai pimpinan di lapangan, kalau kita nggak mendorong inovasi secara nggak sadar, ya sudah, bawahan juga ya sudahlah saya ikut aja. Daripada kena marah, daripada disangka orang pemberontak, daripada dibilang provokator. Padahal kalau kita bicara tentang inovasi, ya kita harus siap menghadapi orang-orang yang kreatif, yang kalau ngomong tuh ya berani dan lain sebagainya. Kadang-kadang atasan juga takut juga ya, waduh, kalau bawahan saya dikasih banyak kesempatan ngomong, nanti ngomong kesana kemari bahaya nih. Nah, ini juga kultur yang salah sebenarnya. Gitu.
Ya, jadi pertama, kalau kita mau jalankan di rumah sakit ini, yuk budayanya jangan budaya serba orang takut salah. Itu udah jadi masalah yang fatal itu ya. Memang salah satu kendala ya, khususnya kalau kita bicara tentang inovasi ini kan banyak orang kreatif kan, saya bilang banyak orang yang kreatif. Tapi karena kultur di perusahaan yang menekan, ya kan, yang sangat-sangat instruktif, direktif, membuat orang-orang yang inovatif ini tersingkir. Karena setiap mereka ngomong disangka, ini orang aneh nih, ini aneh nih. Ini padahal belum tentu aneh. Siapa tahu dari kemampuan dia ngungkapin ide yang nyeleneh itulah muncul hal-hal yang luar biasa. Gitu kan ya. Coba kita lihat penemuan-penemuan zaman dulu ya. Pesawat aja. Ya, Wright bersaudara ya. Waktu dia coba berbagai macam cara kan semua orang ngetawa, ngapain kamu? Sudah tahu ada aturan bahwa tidak pernah ada namanya besi yang bisa terbang. Yang bisa terbang itu cuman burung. Wah, gitu kan ya, semua orang nuduh gitu. Jadi gimana caranya ya? Mulailah si Wright bersaudara mulai belajar tentang menantang hukum termodinamika. Ya. Ini gimana caranya, hukum gravitasio dilawan sama dia. Sampai akhirnya sekarang kita bisa menikmati hasil karyanya ya, bisa terbang sana-sini. Awalnya ya begitu. Nah sekarang, kalau kulturnya nggak dibangun, orang-orang yang mungkin idenya suatu hari kepake di rumah sakit, udah takut duluan. Malas lah. Udahlah. Nanti aku dicap aneh, dicap tidak konformitas, tidak bisa ngikutin aturan. Padahal orang-orang kreatif tuh kadang-kadang suka melewati batas itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, pimpinan yang mendukung. Nah, kitanya sendiri mendukung nggak? Kalau kita merasa, nah ini masalah mental ya. Banyak saya lihat pemimpin yang kalau bawahan itu terlalu vokal atau terlalu berani mengungkapkan pendapat, itu kita sudah punya cap sendiri gitu ya. Wah, ini hati-hati nih orang nih. Nah, ini yang repot nih ya. Padahal kalau kita bicara dunia kayak sekarang ya, apalagi generasi muda kan lebih belak-belakan gitu ya. Coba ditutup ya komunikasinya sama generasi yang baru. Udah mereka keluar, pindah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita sebagai leader harus mulai open mind. Bahwa kalau ada bawahan yang vokal gitu ya, ya mungkin kalau Pak, tapi kalau vokalnya negatif gimana? Pasti ada ceritanya. Biasanya orang yang vokal itu kalau salurannya tidak diajak diskusi, diajak ngobrol, ya dia coba cari saluran yang lain. Atasanku nggak mau denger, ya sudahlah saya ketemulah sama orang lain. Nah, orang lain ini kebetulan juga ya bukan orang yang positif kebetulan ya, malah jadi akhirnya gosip lah, provokator kesana kemari dan lain sebagainya. Yuk, kita ajak orang-orang di bawah kita yang modelnya provokator itu diskusi. Coba lihat. Ya, saya pernah punya juga tim ya. Provokator modelnya, tapi saya ajak diskusi dan lama-lama dia mulai positive thinking. Ya, dan bisa memberikan kontribusi. Makanya kita sebagai pimpinan yuk open mind. Lalu yang ketiga, kolaborasi dan sinergi. Ini juga sama. Kadang-kadang karena di organisasi kita itu masing-masing departemen itu silo. Nah, ini silo juga jadi masalah ya. Masing-masing deh, aku departemen laboratorium, masa bodoh lah, yang penting kerjaanku cuma ini kok. Ini kok. Padahal namanya improvement itu pasti akan bersinggungan dengan banyak departemen. Nah, kalau masing-masing berpikirnya ego departemen, ya ego sektoral, itu muncul, nggak jalan tuh, macet semua improvement. Kita harus ketemu, ngobrol, apa ya improvement saya? Karena setiap improvement yang saya lakukan pasti berdampak terhadap departemen lain. Nah, nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan juga sama tuh. Waktu kita mulai buat judul, pasti Pak ini sentuhan sama ini ya nggak apa-apa, ya memang begitulah yang akan terjadi kalau kita bicara organisasi. Makanya harus kita kolaborasikan, harus ada penengahnya, gitu kan ya. Lalu yang keempat, fokus pada pelanggan. Nah, kita harus menarik semua improvement itu kepada apa sih tujuan rumah sakit? Pelayanan ke pasien, ya sudah. Berarti
apapun yang kita lakukan itu harus ketemu sama ujungnya, walaupun ujungnya agak jauh gitu ya, nggak langsung direct gitu ya. Bisa jadi kayak misalnya orang-orang di linen, ya linen mungkin dia agak prosesnya jauh ke pasiennya gitu ya, tapi nanti ujung-ujungnya pasien bisa merasakan improvementnya gitu. Lalu yang kelima, perlu ada pengembangan karyawan. Nah, saya juga banyak lihat ya di banyak BUMN, gimana setelah kita belajar mengenai improvement, bagaimana kreativitas, inovasi dan sebagainya. Oh, Pak, susah Pak. Kalau disuruh, mereka kadang-kadang menolak. Jadi kalau misalnya ada event BUMN kumpul semua buat satu event mengenai innovation gitu ya, kan dikumpulkan di banyak BUMN ya. Itu yang datang ya itu lagi, yang sisanya ya kembali kepada kebiasaan. Kenapa? Karena kita nggak ngembangin karyawan untuk bicara tentang inovasi. Nah, ini masalah juga nih ya. Dan siapa yang harus jadi role model? Atasannya. Jadi saya ngelihat kalau atasannya inovatif, bawahannya akan terdorong inovatif. Kalau atasannya kaku, kalau atasannya hanya direktif, ya jangan kaget, ya bawahan kita ya begitu modelnya. Nah, ini jadi masalah juga gitu ya. Lalu yang keenam, proses dan struktur yang mendukung. Struktur itu apa? Kadang-kadang kalau kita terlalu berpaku kepada SOP, ya nggak salah, SOP bener gitu ya. Tapi kalau kita merasa SOP itu seperti kitab suci ya, pokoknya tidak boleh ada yang merubah SOP. Ini sudah dari sononya, nggak bisa gitu. Dalam dunia organisasi yang berkembang, SOP itu bukan kitab suci yang harus diikuti harga mati, enggak. SOP itu bahkan setiap 2 tahun harus dilihat lagi. Masih cocok enggak? Masih sesuai enggak? Jangan terus apa-apa SOP. Ya, saya melihat banyak juga ya di organisasi, termasuk rumah sakit, ada SOP yang sudah 5 tahun. Ada SOP yang udah 5 tahun ya. Ini pada saat saya tanya, ini dibangunnya kapan? Sebelum pandemi. Waduh, udah ngelewatin pandemi, udah ngelewatin perubahan, udah ngelewatin ini. Masih cocok nggak? Ya enggak sih Pak. Lah kenapa masih dipakai? Karena itu jadi sumber konflik nanti ya. Gitu ya. Jadi SOP itu maksimal, minimal itu 2 tahun. Coba lihat, cek ulang lagi. Masih nyambung nggak nih SOP? Jangan-jangan udah nggak klop. Cara nyuntik lah taruhlah ya. Mungkin sekarang model suntikannya kan ada yang alat-alatnya sudah canggih gitu ya, nggak perlu lagi narik segala, tinggal celok kalau nggak salah ya, saya lihat-lihat di beberapa rumah sakit gitu ya. Nah, tapi SOP-nya masih caranya SOP cara pakai alat suntik zaman jadul. Nah, udah nggak cocok lagi. Dan akhirnya yang baru bingung pakai alatnya. Wah, gimana ya SOP-nya begini lah, alatnya kok beda lagi nih. Nah, ini jadi masalah juga. Ya itu kembali ke juga sama ya, untuk di laboratorium, di peralatan medis dan lain sebagainya. Yuk kita lihat dulu perkembangannya kemana nih. Jangan kita pakai standar yang sudah jadul. Nah, ini masih jadi masalah. Nah, ini juga masalah struktur dan ininya harus kita bangun gitu ya. Oke, sampai sini dulu deh. Ini kita membuka dulu pikiran Bapak dan Ibu, karena ya kita berharap supaya pelajaran kita mengenai PDCA, improvement ini nggak sia-sia. Karena nanti pada akhirnya, Pak susah Pak, atasannya kaku Pak susah Pak, budaya kita seringkali orang jadi takut Pak susah Pak, lintas departemen kita nggak bisa kerjasama ya, musuhan terus, ribut terus. Pak susah ya Pak, kita nih kadang-kadang nggak ada pelatihan inovasi, nah repot. Sehebat apapun ya, akhirnya jadi sangat teoritis sekali yang kita pelajari gitu ya. Oke, pertanyaan dulu, silakan. Saya mau dari Pak Subiantoro. Nah, silakan Pak. Apa pertanyaannya Pak kaitan sama 6 poin improvement ini? Baik, terima kasih Pak Andrea. Ya, sama-sama. Di tim sharing. Ya, sebetulnya untuk memulai inovasi ya, kita berinovasi yang baik, yang simple dan